Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan, bimbingan, dan kasih atas perjalanan kehidupan yang kami jalani saat ini. Saat ini kami akan beribadah dalam ibadah keluarga. Bersama-samalah dengan kami ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, kita akan masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 112 ayat 1 hingga yang ke-6. Mazmur 112 ayat 1 hingga yang ke-6 yang menyatakan, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya.
syukurkan Tuhanku, karena rahmat tak berbanding yang berlimpah bagiku. Tuhanku senang besar kasih-Nya, hal itu nyata di dalam hidupku. Semenjak di kandung bunda, waktu aku dibentuk, Tuhanlah menolong daku sebagai gunung hidupku. Mau memuji, mau bernyanyi, mau bersyukur, memuji Tuhanku. Walau topan menggeram dan gelombang menyerang, Tuhan kemuliaan hidupku. Ombak dahsyat pun teduh, ikut perintah-Nya penuh. Yesus penolong yang teguh. Walau dunia kan lenyap, kasih Tuhanku tetap, tak berubah dan kekal selamanya. Ku mau memuji, ku mau bernyanyi, mau bersyukur, memuji Tuhanku. Langit bumi segalanya diciptakan bagiku. Ku temukan semuanya menyenangkan hatiku. Ku mau bersyukur kepada Tuhan, karena kasih-Nya melimpah bagiku. dalam hidupku dikawal oleh Roh dan firman-Nya, yang menuntun dan mengawal masuk dalam terang bakal. Mau bersyukur, memuji Tuhanku. Walau topan menggeram dan gelombang menyerang, Tuhan kemuliaan hidupku. Ombak dahsyat pun teduh, ikut perintah-Nya penuh. Yesus penolong yang teguh. Walau dunia kan lenyap, kasih Tuhanku tetap, tak berubah dan kekal selamanya. Ku mau memuji, mau bernyanyi, mau bersyukur, memuji Tuhanku. Walau topan menggeram dan gelombang menyerang, Tuhan kemuliaan hidupku. Ombak dahsyat pun teduh, ikut perintah-Nya penuh. Yesus penolong yang teguh. Walau dunia kan lenyap, kasih Tuhanku tetap, tak berubah dan kekal selamanya. Ku mau memuji, mau bernyanyi, mau bersyukur, memuji Tuhanku. Jemaat, mari kita berdoa mohon pimpinan dan bimbingan Roh-Nya yang Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, saat ini kami boleh bersekutu kembali bersama dengan seluruh keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah ini bukan sekedar rutinitas ritual liturgis belaka, tetapi kiranya ketika kami hadir dalam ibadah ini, kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau, memberikan penguatan, mendengarkan janji setiamu, mendengarkan nasihat-nasihatmu, lewat kebenaran firman-Mu. Karena itu urapilah hamba-Mu, setiap kami yang mendengar, dengan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus. Nyatakanlah yang terbaik bagi kami. Di dalam Yesus Kristus firman
yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian pasal 2 ayat pertama hingga yang ke-7, Kejadian pasal 2 ayat yang pertama hingga yang ke-7 yang menyatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Nats pembacaan kita hari ini diberi judul Menghargai Hidup. Pada saat pandemi COVID-19 ini merebak di mana-mana, ada banyak seruan dan nasihat-nasihat yang memperingatkan kepada kita bagaimana menghargai kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan ini dengan menjaganya secara baik, agar kita terhindar dari virus corona. Antara lain nasihat yang saya pernah dengarkan, yaitu disebutkan saudara diberi kesempatan untuk memilih, tinggal di rumah sakit, atau tinggal kenangan. Saudara mau pilih yang mana? Menurut saya ketiga-tiganya sih bukanlah perkara yang mudah. Tinggal di rumah pun terkadang ada banyak persoalan yang kita hadapi. Apalagi tinggal di rumah sakit. Apalagi bahkan tinggal kenangan. Nah, nasihat ini dianggap sebagai salah satu cara agar menghargai kehidupan yang Tuhan anugerahkan, merawat, memeliharanya dengan baik. Karena itu sebagai orang Kristen, mengapa kita harus menghargai hidup ini? Ada ungkapan yang menyatakan bahwa hidup ini begitu indah, hidup ini simple saja, hidup ini sulit, hidup ini penuh tantangan, hidup ini tidak sempurna, hidup ini pendek, hidup ini bebas, kita bisa melakukan apapun, hidup ini harus kuat, hidup ini manis, indah, hidup ini suatu perjuangan, atau hidup ini susah, hidup ini kesempatan, hidup ini berharga, dan lain sebagainya. Dan juga pada akhirnya dikatakan bahwa hidup ini adalah pilihan.
Hidup ini adalah pilihan. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, untuk yang terakhir tadi, hidup ini adalah pilihan. Pada dasarnya saya kurang setuju. Kenapa? Hidup ini bukan pilihan. Karena hidup ini adalah ketetapan Tuhan. Dialah yang menentukan hidup dan mati kita. Tetapi bagaimana saya menjalani kehidupan ini, itu baru pilihan. Jadi hidup ini bukan pilihan, tetapi bagaimana saya menjalani kehidupan ini, itu baru dinamakan pilihan. Bagi kita sebagai orang Kristen, kesempatan untuk menjalani kehidupan ini semuanya adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan semata-mata. Hal ini sudah dinyatakan Allah sejak awal penciptaan. Bahkan sebelum Allah menciptakan manusia, Ia sudah mempersiapkan segala sesuatu sebagai kasih karunia-Nya. Langit, bumi, dan segala isinya dengan baik. Bahkan kata baik atau pekerjaan Allah yang baik itu diulangi sampai 7 kali. Pada kali yang ke-7 dikatakan sungguh amat baik. Artinya semua yang dikerjakan Allah itu sungguh amat baik. Dan itu bukti dari anugerah kasih karunia Allah. Ketika Allah bekerja, Ia memberikan kita suatu teladan. Bagaimana menghargai pekerjaan-pekerjaan dalam hidup ini. Ia tidak hanya menghasilkan sebuah karya yang baik, tetapi juga menyelesaikannya dengan baik. Artinya Allah melakukan dan mengakhirinya secara tuntas. Jikalau Allah bekerja dengan baik dan menghasilkan sebuah pekerjaan yang sangat baik, tentunya Ia juga menginginkan kita sebagai umat-Nya, saudara dan saya, melakukan hal yang sama. Memang dalam kenyataannya saat ini banyak orang Kristen yang tidak bekerja dengan baik. Bekerja hanya asal-asalan, bekerja tidak dengan sungguh-sungguh. Yang penting bekerja sekalipun hasilnya tidak maksimal. Bekerja hanya mengejar prestasi atau prestise. Bekerja yang penting gajian. Persoalan pekerjaan itu berhasil diselesaikan dengan baik atau tidak itu masalah lain. Padahal Alkitab katakan apapun juga yang kamu perbuat, yang kamu kerjakan, perbuatlah, bekerjalah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita baca di dalam Kolose 3 ayat 23. Nah, kalau Allah sudah melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita, seharusnya kita pun dapat melakukan yang terbaik melalui sesama kita. Dan itulah bukti yang Allah nyatakan ketika awal penciptaan. Setelah Allah menyelesaikan segala ciptaannya, di dalam Alkitab katakan Ia berhenti. Berhenti dalam bahasa Ibrani itu sabat. Memberkati dan menguduskan. Kata diberkati dan dikuduskan ini seolah-olah mau menekankan tentang hari yang istimewa yang dikatakan di sini setelah Allah menciptakan, maka ada satu saat di mana manusia mengkhususkan dirinya untuk datang menyembah kepadanya. Yang biasa disebut dengan Sabat. Atau bahasa Ibrani Sabat itu bukan hari ke-7 tapi berhenti. Sabat mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu bukan sekedar bekerja saja.
tetapi juga untuk menikmati hasilnya dari kerja tersebut. Saya teringat salah satu rekan majelis ketika saya bertugas di satu tempat, tiba-tiba dia dioperasi. Ya. Kenapa dia dioperasi? Ternyata ususnya tuh dengan satu dengan yang lain tuh lengket. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia itu bekerja terus, tapi tidak memperhatikan fisiknya, makannya atau minumnya. Sehingga pada saat dia selesai dioperasi, dia sangat haus sekali dan dia minta 1 tetes saja, dokter bilang belum waktunya. Nanti ada waktunya. Dan di situ dia merasakan betapa berharganya makanan atau air itu baginya, yang selama ini dia hanya fokus dengan bekerja tanpa istirahat sedikit, tanpa minum, tanpa makan. Dan Allah sudah memberikan contoh bagi kita bahwa ada satu hari jangan sampai kita bekerja terus dapat uang banyak, tapi selanjutnya kita sakit pun keluarkan uang banyak juga. Jadi memang Tuhan menghendaki ada satu saat di mana kita memiliki hari yang khusus dengan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu berhenti untuk beristirahat menunjukkan bahwa kita tidak diperbudak oleh kerja. Itu keteladanan yang Allah berikan bagi kita. Kerja bukan lagi dilihat sebagai bagian pengabdian bagi Tuhan kadang-kadang, tetapi sebagai pemuasan hawa nafsu dan ketergantungan pada diri sendiri, bukan kepada Allah. Dengan beristirahat kita mengakui, sebenarnya dengan beristirahat kita mengakui bahwa tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, melainkan milik Allah yang harus dipelihara, dirawat dengan baik, bahkan digunakan untuk maksud-maksud yang baik bagi pekerjaannya. Dan itu yang Allah ajarkan bagi kita. Itulah sebutnya dikatakan setelah dia melakukan pekerjaan penciptaan, ada satu hari di mana dia boleh melihat semuanya itu ternyata sungguh amat baik. Selanjutnya, setelah Allah selesai dan berhenti menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, di ayat 7 katakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di ayat 7 menarik sekali karena di situ dikatakan ketika itulah. Apa makna frasa ini? Kata-kata ketika itulah. Apakah ketika ayat 5 sampai 6 sedang berlangsung lalu Allah menciptakan manusia? Ketika belum ada semak apapun di bumi, ketika belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, atau ketika belum ada orang yang mengusahakan tanah itu, karena itu di situ belum ada kehidupan, tetapi ada kabut naik ke atas bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi, hanya sampai di situ, tidak ada penjelasan lain. Tetapi di sini yang mau dikatakan bahwa ketika itu tidak bisa dibatasi oleh waktu manusia. Begitu luas, begitu dalam cara Allah melakukan sesuatu. Bahkan di situ dikatakan ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Yang pertama membentuk, lalu dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, disinilah kita dapat melihat bagaimanakah manusia itu tercipta
yang terdiri dari 3 unsur dalam dirinya. Ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Tubuh manusia yang berasal dari debu tanah. Tetapi jiwa dan roh manusia berasal dari nefes, atau roh yang ilahi. Manusia adalah sungguh-sungguh, katakan, 2 makhluk yang memiliki 2 dunia, kalau boleh dikatakan. Karena baik bumi maupun surga. Karena perkataan ketiga pernyataan ini, Tuhan Allah membentuk, ya, dalam bahasa Ibrani itu yazal, manusia itu dari debu tanah, dari bumi ciptaannya. Lalu menghembuskan, ya, nafas, roh ilahi, nafas hidup ke dalam hidupnya. Itu yang kedua. Manusia itu kemudian menjadi makhluk yang hidup. Jadi jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa bukan saja dari bumi ini, tetapi juga roh Allah ada di dalam diri manusia ciptaannya. Kalau kita baca di dalam Ayub 33 ayat 4 dikatakan roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Juga Mazmur 104 ayatnya ke-30 dikatakan apabila engkau mengirim rohmu mereka tercipta dan engkau membarui muka bumi. Pengkhotbah 12 ayat 7 katakan dan debu kembali menjadi debu seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa Allah menciptakan manusia secara luar biasa. Ya. Butiran-butiran debu yang sebenarnya kadang-kadang tidak terlihat oleh mata. Kalau saya baca pemazmur, katakan Mazmur 103 ayat 14 sampai 16, Mazmur katakan bahwa kita ini sebenarnya hanya setitik debu di hadapan Tuhan. Dan ketika dihembuskan angin, lenyaplah kita. Tidak ada artinya apa-apa. Oleh sebab itu kita diingatkan untuk tidak sombong. Karena segala sesuatu bisa lenyap sesaat dan kembali menjadi debu. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu apa maknanya bagi kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, sebagai keluarga Allah? Yang pertama, yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu kita melakukan pekerjaan dimanapun, di rumah, di kantor, di gereja. Biarlah kita melakukan itu seperti kepada Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, selama nafas masih di kandung badan, hargailah waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Menghargai anugerah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan sama dengan kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Salah satu sikap manusia yang sederhana, yang kadang-kadang sulit untuk dilakukan adalah menghargai. Kadang-kadang kita seenaknya saja melakukan apapun dalam hidup ini. Padahal kita tidak tahu, ya, suatu saat, ya tadi seperti tadi di awal saya katakan, tinggal kenangan saja. Kita tidak tahu kapan waktu jam kehidupan kita ini. Ada saatnya kita akan kembali dari debu menjadi debu. Tapi bagaimana kita menghargai kasih karunia Allah yang Tuhan berikan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Nah, sikap menghargai adalah jembatan penghubung untuk masuk ke dalam kehidupan yang Tuhan kehendaki dan juga menjadi berkat bagi sesama. Jika kita menghargai kehidupan,
kita akan selalu ingat perlunya memperhatikan, merawat keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita tidak akan ceroboh dan kita tidak akan mengambil resiko hanya demi kesenangan sesaat. Jadi yang ketiga saudara, menghargai kehidupan sama dengan kita juga merawat, memelihara keselamatan yang Allah anugerahkan bagi kita. Karena itu jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana selama ini sikap kita? Bukan hanya kita menghargai kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, tapi juga bagaimana kita menghargai orang lain. Suami, istri, anak-anak, keluarga, pekerjaan, pelayanan kita. Seberapa banyak kita sungguh-sungguh menghargai apa yang Tuhan berikan bagi kita. Karena ada saatnya semua apapun yang kita jalani dalam hidup ini akan lenyap. Seperti debu tadi dikatakan itu. Nah karena itu saudara, biarlah melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali. Mari bahwa Allah menciptakan saudara dan saya punya maksud, tujuan yang utama adalah hidup kita ini memuliakan Dia dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan melalui sesama kita. Itulah harga yang harus kita bayar sebagai anak-anak Tuhan. Itulah sebenarnya yang Tuhan inginkan bagi kita. Itulah artinya kita menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Amin. Jemaat terkasih, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan syukur.
Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, apapun keberadaan kita saat ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh agar hidup kita berharga ya di hadapannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar dan melihat kembali bahwa ketika Engkau menciptakan kami manusia, semuanya pada dasarnya baik adanya. Tetapi karena dosa, karena kelemahan kami, karena ketidakberdayaan kami, karena keegoisan kami tidak menghargai kasih karunia hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh sebab itu ya Bapa, apapun keberadaan kami sebagai keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, biarlah kami sungguh-sungguh mengisi waktu, kesempatan yang Tuhan anugerahkan ini dengan baik. Supaya ketika kami kembali kepadamu, dari debu menjadi debu, kami adalah orang-orang yang berkenan kepadamu. Karena itu ya Bapa Surgawi, kami berdoa untuk anak-anak kami, khususnya yang sedang berjuang dengan pendidikannya dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Biarlah mereka menghargai waktu yang Tuhan berikan bagi mereka untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Menghargai jerih, payah, doa, air mata orang tua mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah sukses dan sedang bekerja. Biarlah ketika mereka berhasil, ketika mereka sukses, ketika mereka ada di posisi yang terbaik dari karier mereka, mereka tetap menghargai bagaimanakah kasih karunia-Mu itu nyata dalam kehidupan mereka dengan mereka mengkuduskan hidup mereka untuk tetap membangun relasi dengan Engkau ya Bapa. Supaya tidak bekerja dan bekerja terus. Ada saatnya kami harus mengambil saat teduh, bersekutu, berdoa, mencari Engkau, mencari kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit di rumah sakit, bahkan keadaan bangsa kami Indonesia saat ini, khususnya juga kota Depok dan kota-kota lainnya, ada begitu banyak orang yang saat ini mengalami penderitaan, sakit akibat virus, akibat penyakit, sakit penyakit yang lainnya. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau melawat bangsa ini, Engkau melawat negeri ini, Engkau melawat setiap orang-orang yang berseru, yang memohon kesembuhan saat ini ketika mereka ada dalam persekutuan. Mereka sedang berdoa untuk sakit penyakit yang mereka alami. Kesempatan untuk berseru, berserah kepadamu kiranya memberikan penguatan bagi mereka di tengah-tengah sakit penyakit dan penderitaan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami yang sudah pensiun, bahkan yang di PHK, yang tidak bekerja lagi, kami yang sudah lanjut usia, kami yang bekerja sendiri, kami yang hidup sendiri. Tuhan, siapakah yang dapat menolong kami? Kami percaya ketika kami berseru dan berserah kepadamu, Engkau akan menjawab apa yang kami butuhkan. Tuhan yang baik, kami berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah gerejamu, untuk tim multimedia dan sound system, untuk pegawai dan semua orang yang ambil bagian, bahkan para pendeta, penatua, diaken, komisi-komisi, unit-unit misioner,
Biarlah mereka tidak sekedarnya saja bekerja di ladang Tuhan. Tetapi mereka sungguh-sungguh menyadari ini adalah kesempatan. Dan kesempatan itu tidak akan pernah kembali lagi. Karena itu kami bersyukur ketika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan pemilihan pelaksana harian majelis jemaat. Biarlah orang-orang yang terpilih itu menghargai kesempatan yang Tuhan berikan dengan melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu melalui jemaat. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan. Tuhan yang baik, yang penuh kasih. Ada banyak orang yang saat ini sedang berseru kepadamu. Hamba-Mu tidak bisa melihat, mendengarkan seru doa dan permohonan mereka. Tetapi mata kasih Tuhan tertuju kepada setiap hati kami masing-masing. Apapun keberadaan kami, biarlah kami tidak mengandalkan manusia. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tidak mengandalkan materi kami. Tetapi tolong kami untuk selalu dan selalu mengandalkan Engkau di segala situasi. Tuhan yang baik, yang penuh kasih. Karena itu kami serahkan seluruh hidup, doa dan harapan kami ke dalam tangan pengasihan. Dalam kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, kita sudah mendengarkan sabda firman-Nya sebagai pedoman, janji setianya sebagai pegangan. Karena itu lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan dan sesama dalam kehidupanmu sehari-hari. Jemaat, arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati, pikiran, dan hidup dan masa depanmu. Di dalam kasih karunia Yesus Kristus oleh pimpinan dan pertolongan kuasa Roh-Nya yang kudus
Tuhan memberkati dan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ku berterima kasih.